Salam jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bijak di dalam bergaul. Jemaat yang terkasih, saat kita menjalani kehidupan di dunia ini, kita semua membutuhkan kehadiran orang lain. Biarpun kita adalah orang yang kaya dengan uang yang berlimpah, harta yang banyak, tetap saja kita membutuhkan kehadiran orang lain. Kita membutuhkan kehadiran orang lain untuk membangun suatu hubungan atau kerjasama satu dengan yang lain. Karena ada kepentingan bersama di antara kita. Jemaat yang terkasih, kehadiran orang lain, teman atau sahabat sangatlah perlu. Itulah sebabnya manusia disebut sebagai makhluk sosial. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai dasar untuk membangun satu hubungan dengan orang lain. Kita diperingatkan untuk bisa berlaku bijak di dalam memilih siapa kita harus membangun suatu hubungan. Rasul Paulus menasihatkan jemaat Korintus di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 yang baru saja kita baca. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus agar janganlah mereka sesat karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jemaat yang terkasih, di dalam perjanjian lama juga, Yehu menegur Raja Yosafat karena ia telah menjalin hubungan dengan orang-orang yang berlaku fasik, yaitu orang-orang yang tidak mengindahkan kebenaran, menganggap remeh perintah Tuhan, yang suka sekali melakukan kejahatan. 2 Tawarik 19 ayat yang kedua berkata, ketika itu Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Jemaat yang terkasih, Yehu memperingatkan Yosafat agar segera mengakhiri hubungan terlarangnya ini, karena kalau dilanjutkan atau dibiarkan berlarut-larut akan berakibat fatal bagi dirinya dan juga bagi kerajaan yang dipimpinnya. Jemaat yang terkasih, karena berawal dari membangun pertemanan yang salah, banyak orang akhirnya terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas, terjerumus ke dalam prostitusi, terjerumus ke dalam narkoba, dan terlibat di dalam kejahatan-kejahatan lainnya. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Apalagi di zaman sekarang ini, di mana kita membangun hubungan pertemanan bisa dilakukan dengan amat mudah, seperti melalui Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya, tanpa kita mengetahui siapa orang itu sesungguhnya, latar belakang hidupnya seperti apa, dan sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita berlaku bijak di dalam bergaul, berteman, dan juga bersahabat, agar kita tidak salah di dalam memilih teman, di dalam bergaul, dan juga berteman. Jemaat yang terkasih, seperti yang dikatakan Matthew Henry, perhatikanlah bahwa pergaulan dan perilaku yang buruk sangat mungkin membuat orang menjadi buruk. Barang siapa ingin menjaga kemurnian hidup mereka, menjaga pergaulan yang baik. Kesalahan dan kelakuan jahat sifatnya menular. Jadi, supaya jangan tertular, kita harus menjauhi orang-orang yang berkelakuan seperti itu. Amsal 13 ayat 20. Siapa yang bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kiranya renungan hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Tuhan, tolong kami agar kami bisa bijak di dalam bergaul, berteman, dan kami tidak salah di dalam bergaul dengan orang-orang yang tidak
mempercayai Tuhan, tidak mengindahkan Tuhan, tidak percaya sungguh-sungguh kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan tolong kami di dalam kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, mari tetaplah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.